terbukti dari 200 pesawat ini begitu mudah dia masuk ke 100 titik begitu ya, hancur itu semua ya. 100 titik masuk, nggak ada perlawanan begitu ya, ya paling drone-drone kecil aja yang dari Irak mungkin jatuh di situ ya, tetapi begitu jet tempur Israel masuk ke sana nggak ada perlawanan sama sekali ya. Beda ya, yang satu koar-koar, yang satu benar-benar dia nggak banyak koar tapi dia persiapkan dan dia katakan Kamis kemarin ready, Jumat diserang dan hasilnya ya hari ini. Dan itu pun serangannya terbatas ya, jadi dia pilih-pilih, yang diincar adalah fasilitas-fasilitas militernya, elit-elit jenderalnya, ahli-ahli nuklirnya, ya, ahli-ahli nuklir ternama Asia begitu. Nah, jadi sudah diperingatkan sama Trump juga begitu, ternyata kan ya bandel juga ya. Komandan masuk, suara komandan. Mana nih suara komandan? Iya, Pak Paul, shalom semuanya. Shalom, komandan. Ya, Luar biasa. selamat malam semuanya. Jadi keren ini ya. Akhirnya dugaan kita kepada kepalanya ya. Jadi selama ini ekor-ekornya udah dihancurin dulu ya, Hamas, Hizbullah, Houthi, apa proksi-proksi dia, termasuk pemerintahan Al-Assad Suriah ya, salah satu state yang menjadi partnernya si Iran ini ya, yang selalu berkoar-koar akan memusnahkan Israel, akan membunuh, menghancurkan Israel, begitu kan. Nah, jadi itulah koar-koarnya ya, kebodohan begitu ya. Kalau lu mau mengeliminasi negara lain nggak perlu koar-koar begitu. Nah, akhirnya berbuahlah kebodohannya dia saat ini ya. Akhirnya orang dimanapun sekarang tahu persis ya bahwa Teheran inilah semenjak 79 dikuasai si Khamenei, inilah setannya ya, inilah biang terorisnya. Inilah yang membangkitkan teroris-teroris, radikal-radikal, tukang bom, tukang culik, tukang bunuh, ya, tukang perkosa, tukang bunuh orang sipil di mana-mana, transnasional, bukan saja di Israel, tapi juga di belahan dunia yang lain, gitu ya, termasuk demo-demonya itu. Nah, jadi bukan saja negara-negara macam Israel, Eropa, Amerika yang takut ya terhadap aksinya si Khamenei ini ya, dengan proksi-proksinya. Negara-negara Timur Tengah yang kaya pun seperti Arab Saudi, Yordan, ya, Mesir, Kuwait, begitu ya, Bahrain, takut ya digoyang karena dia selalu memprovokasi untuk membangkitkan radikal-radikal dan teroris-teroris begitu di Timur Tengah. Nah, jadi kemarin itu keren ya. Jadi ternyata ya memang udah dipersiapin ya, luar biasa Netanyahu ini. Dia tahu ya sejak 7 Oktober ini, wah ini Iran ini akhirnya yang mesti kita hajar begitu ya. Sejak dulu kan 2000 berapa tuh, 10 apa 2012 itu dia mau hajar, cuman ditahan sama pemerintahannya Obama. Dan si siapa waktu itu menlunya si siapa tuh Hillary Clinton ya, ya nggak ngerti apa-apa, maunya negosiasi saja. Nah, akhirnya ya berbuah itu ya, bahwa dia mempersiapkan diri. Ternyata sekarang ketahuan kan bahwa sudah hampir diduga 408 kilogram uraniumnya yang sudah diperkaya lagi ya, kemurniannya hingga 60%. Jadi ini sudah sangat mendekati ambang batas 90% yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir ya, tinggal 30% lagi nih begitu. Nah, dalam waktu 3 tahun ini begitu cepat si Iran ini mempersiapkan persenjataannya untuk bisa memproduksi nuklir, bahkan dia juga mendekati Korea Utara ya. Jadi diduga juga selain diproduksi di dalam negeri, jangan-jangan Korea Utara yang miskin itu
mempersiapkan produksinya di Korea Utara, dikirim ke sana begitu ya. Nah, jadi begitu cepat, bahkan dia merencanakan membuat produksi dalam waktu 1 tahun, 3 tahun apa 1 tahun, 1.000 balistik ya. Yang kalau kemarin saja isinya hampir 1 ton per balistiknya, yang 300 waktu itu dia kirim ke Israel. Bayangin kalau ada 300 ton begitu, itu bisa mematikan berapa ratus, berapa ribu orang. Apalagi kalau sampai dia produksi lagi 1.000 balistiknya ini diisi hulu ledaknya nuklir, wah, jutaan orang mati begitu. Nah, ini bukan hanya ditakuti oleh Israel, tetapi ditakuti juga oleh Arab Saudi, negara-negara Islam yang lain ya, Yordan semua ya, Kuwait begitu. Takut ya. Nah, jadi akhirnya Kamis kemarin kan, sebelum diserang di Jumat itu, Israel menyatakan we are ready now, ya, kami sudah siap sekarang. Wah, begitu dia katakan ini, besoknya langsung diserang itu ya. Dan itu luar biasa ya, berarti penyerangan dia waktu sebelumnya itu menghancurkan air defense-nya si Iran, itu berhasil ya, berhasil begitu ya. Pertahanan yang dia beli dari Rusia itu udah dihancurkan. Terbukti dari 200 pesawat ini begitu mudah dia masuk ke 100 titik begitu ya, hancur itu semua ya. 100 titik masuk, nggak ada perlawanan begitu ya. Paling drone-drone kecil aja yang dari Irak mungkin jatuh di situ ya. Tetapi begitu jet tempur Israel masuk ke sana, nggak ada perlawanan sama sekali ya. Beda ya, yang satu koar-koar, yang satu benar-benar dia nggak banyak koar, tapi dia persiapkan dan dia katakan Kamis kemarin ready, Jumat diserang. Dan hasilnya ya hari ini, dan itu pun serangannya terbatas ya. Jadi dia pilih-pilih, yang diincar adalah fasilitas-fasilitas militernya, elit-elit jenderalnya, ahli-ahli nuklirnya, ya, ahli-ahli nuklir ternama. Ya, artinya ya dia memang dibatasi, bukan mau menghancurkan rakyatnya ya. Karena Israel juga merasa pernah berhutang dengan rakyat Iran ya, dari zaman sebelum Masehi pun, zaman Raja Kores, Siprus, segala, Israel merasa dibantu sama Kaisar Persia ya, pada waktu itu belum jadi Iran begitu. Tapi juga waktu zaman Pahlavi juga diakui begitu ya, negara yang pertama mengakui Israel waktu itu merdeka dan mensupport Iran ya, waktu itu zaman Pahlavi begitu, yang masih sekuler, Islamnya Islam sekuler. Begitu juga Turki sama waktu itu mensupport ya, sebelum zamannya sekarang si Erdogan begitu. Nah, jadi nggak mungkin dihancurkan total ya, kecuali ada perlawanan ya. Tapi serangan kemarin itu benar-benar limited begitu ya, terhadap sarana-sarana militer dan elit-elit militernya begitu. Nah, jadi Trump pun juga sudah mempersiapkan kan, setelah si Israel mengatakan we are ready now, si Trump juga kan memindahkan kan target-target Amerika yang ada di Irak, yang tetanggaan dengan si Iran begitu, karena jangan sampai menjadi sasaran ya beberapa warga Amerika yang ada di sana, dan tentaranya yang nggak terlalu diperkuat dengan persenjataan yang lengkap, yang canggih ya, untuk segera meninggalkan wilayah tersebut ya, untuk melakukan tindakan pencegahan. Nah, jadi artinya ya Amerika tahulah ya, jadi setelah gagal perundingan dengan Washington, Trump udah menawarkan dengan hal yang baik ya. Nah, kita nggak mau nih ada korban sipil, kita nggak mau negara kalian hancur ya. Kami menegaskan ya sikap sikap tegas kami bahwa Amerika tidak akan mengizinkan, bahkan dunia pun juga tidak akan mengizinkan, termasuk Arab Saudi,
Yordania, negara-negara Muslim yang lain, Uni Emirat Arab nggak akan mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir karena belum punya senjata nuklir aja tiap hari berkoar-koar mau ngancurin negara orang lain, ya, mau ngancurin Israel, mau mengeliminasi Israel, ya, belum lagi ngebangunin para teroris radikal di bawah dia untuk memprovokasi rakyatnya, ya, di dalam negeri Arab Saudi, di dalam negeri Yordania, di dalam negeri Bahrain, ya, dan Libanon, ya, negara-negara yang lain untuk menurunkan para raja-raja dan para sultan-sultan Uni Emirat Arab juga termasuk Turki supaya dijatuhkan, ya, supaya tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruh pimpinan si Khamenei ini, ya, yang adalah Syiah begitu. Nah, jadi sudah diperingatkan sama Trump juga begitu, ternyata kan ya bandel juga, ya. Jadi memang terbukti ya, ternyata dari 2010 2012 dulu udah pengen diserang Israel juga, sampai Israel si Netanyahu waktu itu minta ke PBB dengan bukti-bukti ini berbahaya sekali nih si Iran begitu ya. Tapi kan nggak diizinkan waktu itu sama si siapa Obama, ya, dengan Hillary Clintonnya. Nah, akhirnya Trump juga coba lah untuk negosiasi, ternyata kan cepat ya, akhirnya keputusannya memang mesti diserang, ya. Dan saya rasa serangan ini akan senang, ya, Arab Saudi CS semua, Yordan semua senang, ya, Uni Emirat Arab akan senang sekali begitu ya, Khamenei ini segera dihancurkan rejimnya begitu, karena inilah mereka tahu bahwa inilah setannya begitu, di mana yang membangkitkan organisasi-organisasi dan proksi-proksinya untuk menyerang negara-negara lain untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan si Khamenei begitu ya, dan proksi-proksinya begitu. Nah, jadi saya rasa dunia harus berterima kasih kepada Netanyahu, ya, yang sudah melakukan tindakan ini. Ya, dan ini strategi dari Israel, ya, begitu sabar setelah 1 tahun lebih, ya, hampir 1 tahun, ya, lebih, bahkan sudah bertahun-tahun, ya, dari 2010 dia masih menunggu waktu begitu untuk menyerang, dan saat inilah dia mesti ambil action begitu ya. Jangan sampai si Iran ini yang negaranya dan pimpinannya labil, ya, yang sebentar-sebentar berkoar-koar ceramah di masjid untuk mengeliminasi, menyerang Israel, menghancurkan Israel, ya. Nah, belum lagi ke negara-negara Muslim yang lain yang kaya, ya, supaya ditumbangkan rajanya, pimpinan-pimpinannya. Ya, ini yang membuat negara Muslim pun makanya sejak Hamas, ya, menjadi proksinya Iran, itu nggak akan dibela sama Arab Saudi maupun sama Yordan maupun sama Uni Emirat Arab, negara-negara Muslim yang lain, ya, dulu masih membela PLO, ya, tetapi begitu dipegang Hamas yang Iwanul Muslimin dan juga proksinya Iran, ya nggak akan dibela, nggak pernah lagi ada dukungan dana, nggak ada lagi dukungan senjata, nggak ada lagi, ya, paling cuman koar-koar saja, ya, lindungilah rakyat Palestina jangan sampai banyak yang mati, tetapi nggak ada sumbangannya, ya. Bahkan dia berharap cepat itu Hamas mati habis, cepat itu Hizbullah habis, cepat itu Houthi habis, cepat ini si rejim habis, setelah itu rejimnya si Khamenei ini habis, ya, karena inilah musuh bersama buat raja-raja dan sultan-sultan negara-negara Muslim yang kaya begitu ya. Nah, jadi mungkin Arab Saudi semua ya bersyukur, ya, gua nggak perlu banyak keluarin dana, Israel sudah membantu kita untuk menghancurkan musuh kita bersama begitu ya. Jadi itu yang saya yakin akan disupport, ya, terbukti juga dengan drone-drone-nya berapa kali waktu serangan yang pertama kedua juga dihentikan, ya, di wilayah udara Yordan begitu ya.
nggak sampai ke Israel ya, walaupun ada beberapa yang tembus ya, tetapi Israel dengan Iron Dome, Sling dan Arrow-nya ya luar biasa begitu ya, siap. Akhirnya nggak kelihatan tuh ya fasilitas-fasilitas militer Israel itu hancur begitu. Berbeda dengan Iran ya, nggak ada perlawanannya sama sekali begitu. Jadi itulah yang dianggap buat negara-negara Arab ya, ini si Khamenei ini musuh bersama ya, mesti dihancurkan. Dan ini sebenarnya inilah yang teroris, inilah yang membangkitkan Islam lebih banyak radikal-radikal saat ini karena ngikutin proksi-proksinya Hamas, Hizbullah begitu ya pakai nama Islam begitu. Nah ini sebenarnya ya, jadi Arab Saudi juga udah nggak senang begitu. Ini yang menghancurkan Islam juga begitu, yang membuat Islam itu ya seolah-olah jadi terorisme atau rata begitu kan. Nah jadi makanya Arab Saudi mau menampilkan yang lebih terbuka lah sekarang pikirannya begitu. Kalau nggak ya ketinggalan lah ngikutin Islam negara Islam yang miskin ini yang gampang dibunuh dan diprovokasi. Ya sementara itu dulu Bapak. Iya, luar biasa. Tapi memang kalau Arab sih saya kira seluruh dunia Islam udah pada waras ya, udah pada bertobat ya. Cuma tinggal ini grupnya si Iran, Houthi, Hezbollah, Hamas sama Indonesia aja masih kentir ini ya. Makanya kere terus. Ini Abu Hotman, silakan Abu Hotman.